Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel sekitar kita dengan saya Liminho dan sebelah saya Jungkook BTS. Karena ada permintaan dari kolom komentar, berarti ya, ada yang bertanya tentang apa sih kegiatan di sekolah Katolik. Kita akan mengupas tuntas berarti ya dengan Mas Jungkook. Mas Tangguh, sorry. Mas Tangguh kan betul ya? Masih Mas Tangguh kan? Oke, dengan Mas Tangguh. Dan untuk kali ini kita disponsori oleh kita, kalau suasananya agak berbeda dari video sebelumnya. Saat ini kita berada di Bengkeras Kopi yang berada di Ciparai, gitu ya, di area Ciparai, sebelah Masjid Agung Ciparai berarti ya. Gitu. Jadi kalau kalian yang pengen ngopi, pengen nongkrong, pengen bercengkrama dengan keluarga, datang aja ke Bengkeras Kopi berarti ya untuk endorse kita malam ini. Karena terlihat malam kan saat ini. Oke, gitu ya. Selanjutnya Mas Tangguh, itu dari pertanyaan berarti ya, dari pertanyaan para pemirsa di kolom komentar. Bagaimana sih kegiatan di sekolah Katolik? Ya, buat kalau misal kita pagi gitu ya, kita berangkat sekolah biasa lah, berangkat sekolah masuk tuh jam 7 biasa. Jam 7 itu sebelum PPKM ya, saya SMP. Itu tuh kalau misal berangkat pagi, jam 7 pagi tuh biasa kayak doa-doa gitu. Kayak doa pagi, kayak doa pagi, nanti terus apa ya? Ya, apa melakukan KBM gitu kan, kegiatan belajar mengajar seperti biasa kayak sekolah-sekolah Tunggu biasa. sebentar. Kalau ada yang terganggu dengan suara getaran-getaran, kita di sini banyak kegiatan sebetulnya. Cuman tidak terlihat di kamera berarti ya. Lanjut Mas Tangguh. Nah, terus kalau misal sampai jam 12 itu kita ngelakuin apa doa malaikat Tuhan, doa malaikat Tuhan gitu ya kayak Bunda Santa Maria gitu kan. Buat orang Katolik ya selalu doa gitu sih kalau misal jam 12 gitu kan. Kalau mungkin kalau yang Islam gitu kan ya pasti dibilangin lah kayak mungkin kayak aku dibilangin kayak apa suruh sholat duhur gitu kan. Oh ada kegiatan sholat juga gitu. Jadi pelajaran di Katolik juga sebenarnya nggak terlalu apa ya kayak kalau emang beragama Katolik ya harus Katolik gitu kan. Itu enggak. Kan kadang kayak kita ngenilai aja gitu pas kita sekolah di Islam nih. Contoh kayak misal Muhammadiyah atau mungkin MTS gitu kan, madrasah apa gitu kan di SMP. Itu tuh kayak aku ngenilai tuh wah anjir kalau misal orang Katolik masuk situ tuh nggak worth it banget gitu kan. Makanya kayak kalau sekolah Katolik tuh wah bisa sih kalau misal orang Islam tuh masuk situ gitu loh. Nah, kalau habis doa malaikat Tuhan itu pelajaran lagi seperti biasa. Pulang itu jam 2. Jam 2 itu pulang ya doa pulang lah, doa pulang. Nah, ya setiap kayak aku main gitu kan. Main gitu tuh kalau di sekolah paling cuma basket aja sih ekstra gitu. Oke, itu berarti ya. Kalau misalkan pagi hari atau sore hari berdoa, kalau Mas Tangguh itu doanya yang mana berarti? Ya apa ya? Orang Katolik doa gitu. Ya aku cuma ya menghargain gitu loh kayak misal ya udah diem gitu aja. Maksudnya Oke. lebih wah daripada aku nggak ikut kan ya aku mending menghargain aku ikut gitu. Gitu guys, ya. Jadi memang tadi ya, memang kadang ada cerita gini, ketika memang ada satu minoritas berada di mayoritas itu kadang jadi bulian ya, kadang Iya, ya. seperti itu maksudnya. Buliannya itu bisa jadi sama-sama tahu, bercanda, tapi memang tadi jadi sesuatu hal yang meruncing mungkin ya gitu ya. Tapi Mas Tengguh mah belibet. Mas Tangguh berarti tidak mengalami itu berarti ya? Enggak, alhamdulillah. Maksudnya seperti ya orang namanya juga apa temen juga sama temen gitu walaupun kita berbeda agama tetap kita merangkul aja gitu walaupun beda agama gitu. Itu berarti ya. Apa ya? Kalau saya bilang bisa jadi pluralisme. Nah, itu belibet banget gitu ya. Dan ketika kita saling menghargai, sebetulnya aman-aman aja ya. Iya. Tanpa ada perpecahan gitu, tanpa ada apapun. Ketika kita sama-sama tahu, saling menghargai,
akhirnya kan aman, damai, tentram kan Iya. sebetulnya. Walaupun Mas Tangguh berada di komunitas yang Atau mayoritas mungkin itu adalah lingkupnya Katolik ya, heeh, beragama Katolik gitu. beragama Katolik. Nah itu berarti ya kunci utama itu adalah saling menghargai sebetulnya. Iya. Nah kalau di sana berarti ya nggak akan jauh berarti apa ya, nggak akan jauh itu apa ya dengan teman terus dengan guru berarti Iya, ya. dengan guru. Kalau istilahnya apa kalau di sana tuh romo mungkin ya. Iya, Nah Romo. kalau itu gimana hubungan dengan para romo berarti gitu? Kalau aku gitu ya, waktu zaman SMP itu ya alhamdulillah gitu. Kayak misal aku pelajaran Katolik nih, pelajaran pendidikan Katolik gitu. Aku ngikutin gitu loh. Maksud kayak mungkin pelajaran di kitab di kitab Injil tuh ya aku kayak misal kitab apa gitu. Aku juga ikut gitu kan. Maksudnya tetap ikut pelajaran Katolik gitu. Terus kalau misal kayak pendekatan kayak misal deket aku sama Romo, kelihatannya sih kayak ya kenal gitu lah. Maksudnya kayak Romonya tuh kenal aku karena ya dulu tuh sempet gini ya, jujur. Dulu pas zamannya SMP kan ya mungkin karena aku lingkupnya kan teman-teman SMP ku aja gitu. Maksudnya nggak luas gitu loh. Mas kayak aku main sama SMP lain atau mungkin main sama sekolah lain gitu kan. Itu jarang sih kalau aku. Makanya kayak lingkupnya cuma di SMP sekitar anak-anak SMP Pius gitu kan. Kan namanya Pius Bakti Utama Gombong gitu kan. Setiap kalau misal malam minggu gitu kan, orang namanya juga anak muda gitu kan, baru SMP juga kan pengen ngerasain main nih malam minggu nih, Anak enak muda nih. atau bocil? Ya kan adiknya. Nah gitu. Apa? Setiap malam minggu tuh ya bukan selalu sih, kayak sering gitu, sering main ke gereja gitu. Sampai ya mungkin romonya kalau misal aku main ke sana ya kadang suka nanyain gitu loh. Si Tangguh kemana gitu kan. Ya walaupun aku orang Islam gitu kan. Maksudnya kayak wah romonya merangkul banget gitu kan. Kayak aku agama Islam, aku main ke gereja, aku main tempat ibadahnya dia loh. Kayak dia tuh wah dirangkul banget aku sebagai kayak orang Islam, orang yang berbeda agama gitu loh. Ya apa ya? Toleransinya tinggi sih emang sih kayak gitu. Nah itu poin utamanya berarti ya, pemirsa di rumah ataupun di depan layar HP gitu ya. Ketika memang memegang toleransi, mau orang Islam, mau orang Katolik, mau agama-agama yang lain, ketika tadi dirinya meyakini, pun orang Islam pun banyak sebetulnya, ketika dirinya mengimani bahwa Rasul Muhammad pun diajarkan untuk toleransi kan, ya. Dan itu memegang itu tanpa harus membuli, tanpa harus apa gitu. Itu sama-sama aja sebetulnya ya gitu. Dan itu memang tadi berarti ya salah satu keanekaragaman berarti gitu ya. Keanekaragaman dari sekolah-sekolah. Seperti itu. Tapi jadi pertanyaan menarik gini, Sanggup. Ada nggak kejadian-kejadian lucu, kejadian menarik gitu semasa sekolah gitu? Ketika di sana gitu dulu? Alhamdulillah banyak sih gitu. Nah, yang paling bikin kalau di WA itu biasanya kalau ngetik WK nah itu. Kalau dulu tuh zamannya waktu aku SMP itu zamannya BBM. Apa tuh BBM? BlackBerry Messenger. Iya, BlackBerry Messenger tuh masih BBM, masih kalau misal orang mau pacaran boleh minta pinnya nggak gitu. Kalau misal nomor WA belum terlalu fokus banget gitu ke WA gitu kan. Karena masih zaman-zaman BBM lah gitu kan. Berarti kalau mau ngechat ping dulu berarti ya? Iya, ping dulu. Nah, gimana tuh? Ada kisah menarik nggak selama di sekolah berarti? SMP itu tuh wah bener-bener kayak anjir nih ketemu teman baru gitu kan. Kalau SD kan emang teman kecil, teman rumah, tetangga gitu kan, sekolah bareng gitu kan. Maksudnya kayak wah lingkupnya nggak luas gitu. Pas masuk SMP wah gila. Kayak teman-teman baru semua, apalagi aku beda agama kan, emang ibadahnya beda. Aku sholat dia beribadah gitu kan, dia sembahyang di gereja. Kayak bener-bener wah anjir pelajaran banget gitu. Apalagi kalau zaman SMP tuh bener-bener kayak ketemu orang baru, tapi kayak konyolnya tuh dapet gitu loh. Apa ya? Bener-bener jadi kenangan banget sih kalau SMP mah. Kalau kenangan-kenangan wah gila sih.
Zaman waktu pertama saya pacaran juga waktu SMP juga. Pacaran. Berarti ada mantannya berarti di sana. Ada. Mantannya Mas Tangguh. Coba nonton ya berarti ya Mas Tangguh ya. Gitu. Biasanya gini biasanya. Di balik laki-laki yang sukses itu ada mantan-mantan yang menangis. Enggak. Ini kalau buat mantan sih jujur ya, kayak misal aku punya mantan gitu. Aku nggak mau yang kayak misal kayak emang beranteman atau mungkin kayak musuh-musuhan gitu. Ya sekarang alhamdulillah gitu masih care-care aja gitu sama mantan, alhamdulillah. Para mantan. Selamat malam para mantan. Kayak dulu gini. Saya dulu sempat juga sekolah di SMP lah. Kalau saya memang secara domisili itu rumahnya Kabupaten Bandung lah ya. Yang dimana notabene agak sedikit curhat dikit lah ya, nggak apa-apa lah ya. Di Kabupaten Bandung yang notabene itu kalau bahasa itu memang pure itu menggunakan bahasa Sunda. Sunda gitu Ya, kalau bahasa Sundanya itu lekoh meren ya. Kalau yang mengerti mungkin ya, lekoh itu apa ya? Lekoh itu kayak sayur asam yang pekat gitu, nah lekoh gitu. Lekoh. Kalau di Jawa itu kalau enteh itu biasanya disebutnya wasgitel ya, apa sih? Wangi, legit, apa gitulah gitu. Apa sih itu istilahnya? Ya wangi sih tetap sih. Ada apa ya? Agak pahit-pahitnya kerasa, nah gitulah. Ada pahit-pahitnya sih. Nah kayak gitulah, lekoh itu kayak gitulah ya bahasa Sunda. Nah ketika itu diundanglah untuk para KM itu diundang untuk berkumpul lah. Karena ada suatu kejadian akhirnya diundang untuk menjadi mengungkapkan tentang satu persoalan lah gitu ya, satu persoalan. Waktu itu kebetulan jadi KM. Sosokan aja sih jadi KM gitu ya, sosokan aja apa ya. Ketika ditanya siapa yang mau jadi KM, saya katakan aja lah pokoknya mah ya sosokan. Ternyata memang kulturnya itu berbeda antara kabupaten dan kota lah. Ada salah satu SMP di kota Bandung. Dan ketika itu ditanya tuh satu-satu ya. Ya, ditanya satu-satu dan itu sambil berdiri. Emang kayak presentasi gitu. Kayak presentasi gitu. Ketika dipanggil terus berdiri, terus presentasi. Dan itu nggak sengaja ngucap itu Sundanis banget gitu. Dan semua orang itu ketawa di kelas. KM kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau nggak salah. Itu diketawain satu kelas. Itu ketika itu langsung insecure. Oh, dulu belum insecure. Dulu namanya bukan apa ya? Apa ya? Kalau dulu tuh bukan insecure sih. Apa sih namanya? Kita kan seangkatan ya gitu. Dulu itu apa ya namanya? Seketika itu langsung kalau di film kartun itu kalau tegang, kalau panik gitu kan langsung pucet gitu. Langsung putih sih badan nggak kayak gitu. Ya, ketika itu. Detik itu bertekad. Gua harus bisa ngomong. Detik itu. Karena ada salah ucap yang ucapnya itu sebetulnya biasa sih gitu ya. Tapi karena memang beda culture, gak keren dikit culture gitu ya. akhirnya diketawain. Mungkin kalau waktu itu tidak diketawain, kita nggak akan bertemu sekarang. Ya gitulah gitu. Kalau kata teori yang itu tuh Iron Man teh filmnya kemarin tuh apa sih? Iron Man terus Captain America, Star Wars. Bukan. Apa namanya yang Endgame? Oh, Endgame. Kan ada multiverse ya gitu ya. Ada kisah-kisah gitu ya ketika satu kejadian itu mempengaruhi masa depan gitu. Iya. Mungkin kalau ketika itu saya tidak diketawain, kita nggak akan bertemu. Kayaknya sih gitu gitu. Tapi memang itu jadi pelajaran berharga ketika sekolah memang dengan beda culture. Gitu Mas Tangguh. Kayaknya kan kalau misalkan Mas Tangguh pun ketika ketika waktu itu tidak masuk sekolah Katolik, kayaknya kita nggak akan bertemu sekarang. Iya. Gitu nggak? Benar sih. Oke, ya itulah teori konspirasi mungkin. Jauh tinggi, terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh. Nah kira-kira Mas Tangguh mau berpesan apa nih buat para pemuda, bukan para pemuda ya, para pelajar yang sekarang itu kondisinya itu dalam PPKM ya,
PPKM gitu ya, terus belajarnya itu di rumah, terus ya dengan berbagai macam hal lah, ada yang malas gitu ya, ada yang malas ngerjain tugas, terus apapun itulah gitu. Apa pesan Mas Tangguh buat para pemuda di luaran sana? Bukan hanya buat yang di Indonesia ya, Iya. bisa jadi buat yang di luar Indonesia, di Amerika gitu ya. Jadi Amerina gitu ya. jadi orang luar tuh harus tahu bahasa iya, kita harus tahu, gitu. Nggak cuma gitu kita dong. doang belajar bahasa Inggris. Kan ada Amerika kan Iya. gitu, Amerina kan gitu. Ame siapa aja bebas lah. Nah, kira-kira apa? Ame Setiawati. Kira-kira apa pesan Mas Tangguh buat para pelajar? Apa ya? Kayak buat sekarang tuh lebih anak-anak tuh lebih ke males gitu loh. Karena apa gitu kan? Kayak belajar di rumah, orang di rumah mending tidur gitu kan. Mungkin pemikirannya ya aku juga apa seperti itu sih. Maksudnya waktu zaman sekolah kan, waktu aku kelas 3 itu udah mulai lockdown kan. Emang sekolah bener udah di rumah gitu kan. Tapi alhamdulillah pas itu kan udah di pondok, jadi ya di pondok kegiatannya bareng-bareng tetap sama teman gitu kan. Kalau misalnya kita di rumah kan di rumah mulu gitu kan. Paling kita cuma aktif di sosmed doang gitu. Ya kayak tadi aku kayak lebih dapat pelajaran aja gitu kan. Sekarang mah lebih kayak berjuang dulu gitu kan. Walaupun sekarang ujiannya gitu apa kayak online gitu kan. Nggak, apalagi sekarang kan udah nggak ada ujian nasional gitu kan. Paling ujian praktek mungkin UAS gitu kan masih ngerjain. Ya buat kalau yang suka main gitu ya dikurangin aja dulu nih. Lebih kayak apa ya, mentingin buat kedepannya dulu. Kalau buat have fun mah masih banyak waktu nanti. Masa depan berarti ya? Iya. Pikirin masa depan. Nanti kamu mau jadi apa? Gitu nggak? Siap. Kalau kamu nanti ketika belajar kamu kelaparan, coba cari bakso Mas Parda. Bakso Mas Parda. Bakso Mas Parda. Iya. Kalau kamu pengen melek, coba ke Bengras Kopi. Ke Bengras Kopi. Itu kan jadi batuk, kedinginan kayaknya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih, sekian aja. Oke. Gitu berarti ya untuk edisi kita part 2. Sorry, nggak kelihatan part 2. Nah, gitu ya. Tentang bagaimana kondisi di sekolah. Kegiatan apa di sekolah? Kegiatan apa di sekolah? Yang pastinya itu banyak pelajaran. Banyak pelajaran banget. Kenangan tuh banget. Yang pastinya ketika ada perbedaan, kalau saya mengutip dari tokoh berarti ya, perbedaan itu adalah sunatullah. Iya. Ya. Pasti ada perbedaan. Gitu ya. Ketika dengan masyarakat yang beraneka ragam, itu tidak menjadi hambatan atau halangan. Tapi bagaimana kita tumbuh dan berkembang dan menjadi lebih dewasa. Itu mungkin ya dari saya. Kayak menyesuaikan keadaan gitu, menyesuaikan kondisi di mana kamu letak berada. Itu. Gitu untuk diskusi kita malam ini dari Mas Tangguh, berarti ya tadi sudah memaparkan bagaimana kondisi di sekolah. Dan saya Lee Min Ho undur diri. Sampai berjumpa lagi di part-part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.